Presenter dan YouTuber yang kini menjadi anggota DPR, Surya Utama alias Uya Kuya tengah berduka. Nararya Sutrasno ayah Uya meninggal dunia pada Rabu 30 Oktober 2024 sekitar pukul 10 pagi akibat komplikasi penyakit yang sudah lama dideritanya. Saat menyambangi Uya di Amerika Serikat Januari lalu, Nararya Sutrasno sempat mengalami serangan jantung hingga harus pasang 4 ring jantung saat berobat di negeri Paman Sam itu. Siapa sangka pemasangan ring jantung itu mempengaruhi fungsi ginjal Nararya, sehingga opat cinta dan Ninokuya itu harus cuci darah seminggu 3 kali. Saat kembali ke Jakarta bersama Uya dan Astrid Margareta menantunya, kondisi Nararya sedikit membaik sehingga periode cuci darahnya berkurang menjadi 2 kali seminggu. Lalu benarkah menjelang kematiannya, Nararya mengalami serangan jantung dan gagal ginjal berbarengan? Almarhum sempat kena serangan jantung di Amerika pada satu sudah dipasang 4 ring, sudah sembuh lah. Nah cuman beliau ini kan sekarang cuci darah setiap seminggu 2 kali, itu juga nggak masalah. Sehat kok. Nah, hari 3 sebulan terakhir itu mengeluh punggungnya sakit, dipikir saraf kejepit, kita MRI segala macam, terus disurigai ada katanya mungkin aja ada penyebaran sel kanker, tapi diperiksa darah tidak spesifik arah situ. Nah, hari ini harusnya ada jadwal ke Darmais untuk cek dan juga dimintain untuk keterangan bahwa akan di PET scan. Cuma pas bangun tidur pas udah siap-siap mau pergi ke situ, tiba-tiba kata ibu saya tadi dia mengeluh sesak napas. Tiba-tiba ibu saya teriak udah sesak napas sekali. Terus kakak saya dari kantor pulang, tapi kayaknya meninggalnya pas di rumah. Jadi pas mau dibawa, udah dibawa di mobil udah nggak ada. Saat disemayamkan di rumah duka di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, sederet artis maupun pejabat seperti Raffi Ahmad dan Eko Patrio nampak hadir melayat. Meski terpukul atas kepergian ayahnya, Uya terlihat tegar di depan pelayat dan awak media. Sebagai anak, Uya merasa sudah mengusahakan pengobatan ayahnya semaksimal mungkin, baik saat di Amerika maupun di Jakarta. Namun takdir berkata lain, ayahnya meninggal di usia 87 tahun. Sama almarhum bapaknya Uya Kuya kita pernah ketemu di Tanah Suci bareng-bareng. Beliau baik sekali dan memang Bang Uya sendiri itu termotivasi untuk masuk di politik itu karena memang keluarganya juga termasuk support dari bapaknya juga almarhum. Saya baru bulan Juli kemarin merayakan ulang tahun beliau gitu ya. Bulan Juli atau Agustus lah kurang lebih, berbarengan dengan terpilihnya Uya Kuya juga sebagai anggota dewan, jadi syukuran gitu ya. Berarti nggak Agustus atau September lah kurang lebih gitu ya. Berarti baru 3 bulan 4 bulan yang lalu, masih sehat, makanya saya kaget sekali beliau meninggalkan kita semua gitu. Jadi saya sedih banget hari ini. Setelah disolatkan di Masjid Al-Mujahidin yang satu komplek dengan kediaman Uya, jenazah Nararya Sutrasno dimakamkan di Al-Azhari Memorial Garden, Karawang, Jakarta Barat. Tanpa disaksikan 2 cucu kesayangannya, Cinta dan Ninokuya, yang tengah menimba ilmu di Pasadena, Amerika Serikat. Iya, Cinta Nino sempat video call, karena Cinta Nino nggak mungkin balik ke sini karena kan kita langsung tadi jam 10 meninggal, dimakamin bapak saya hari ini. Dia tadi cuma video call aja. Yang saya senang, saya membuat ayah saya bangga. Ayah saya melihat saya dilantik jadi DPR RI. Itu yang sempat dia ngomong, cerita dulu soal ibunya, nenek saya, anggota DPR wanita pertama di Indonesia. Dia sering cerita dulu di Komisi 1, sering tugas ke luar negeri. Terus juga kalau ke kantor naik beca. Terus dia bilang kalau kamu jadi DPR nanti nurunin gen nenek kamu gitu kan. Dan kemarin saya dilantik walaupun bapak saya nggak datang. Jadi dia lihat dari TV. Tapi sempat janji bilang bahwa nanti kapan kita ulang aja fotonya di Gedung Kura-Kura, ulang tapi nggak usah pas pelantikan, tapi pakai baju pelantikan. Foto kita sama-sama sekeluarga, kan belum sempat.
Semasa hidup, Nararia Sutrasno dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bijaksana. Uya banyak belajar kedisiplinan dan nilai-nilai budi pekerti dari almarhum yang merupakan seorang pendidik. Ada satu hal yang saya akan selesaikan. Ayah saya cerita tahun lalu bahwa dia masih punya persoalan tanah yang dikuasai oleh developer. Dia punya tanah, nggak gede sih, di Desa Bedahan, Sawangan. Tanahnya tiba-tiba yang punya sertifikat milik sudah berdiri developer real estate. Jadi saya janji ini kan saya selesaikan mafia tanah di Desa Bedahan itu. Termasuk orang-orang aparat desa yang belum terlibat saya akan sikat. Sekali lagi untuk Kang Uya, sekeluarga, Mbak Aswid, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni semua dosanya, dan juga keluarga diberi ketabahan. Sidang cerai beragendakan mediasi kedua antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang berlangsung ricuh. Padahal Paula berharangan hadir karena kesibukannya di dunia modeling. Namun, pengacara Alfon Kurnia Palma yang mewakili Paula menyatakan bahwa kliennya tidak sepakat dengan permintaan pihak Baim yang menginginkan sidang cerai berikutnya digelar secara terbuka. Baim yang ingin menjalani sidang tatap muka cukup kecewa dengan putusan majelis hakim yang terkesan mengabulkan keinginan pihak Paula dengan memutuskan sidang berikutnya digelar secara e-court. Karena sempat bersih tegang di depan majelis hakim, sidang cerai Baim dan Paula sempat diskors. Ya, majelis, pertama-tama untuk begini, itu kan sebenarnya daripada submit ya, kan itu. Ya kemudian diserahkan, tidak dibaca, gitu kan, untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan suatu konsentrasi media? Nah, itu jadi pertanyaan saya sebenarnya majelis itu kan? Karena ini menjadi konsentrasi jadinya gitu kan? dan agak sulit dilaksanakan secara litigasi kalau nggak sepakat kan? Oh iya. Baik, untuk menyikapi permohonan dari saudara penggugat maka sidang kami skors. Silakan diluar. Kenapa emosi sedikit bang di dalam bang? Oh enggak, saya nggak emosi. Saya itu bersidang begitu, apalagi kalau misalnya pidana gitu ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat kelompok rentan digituin gitu kan. Kelompok rentan itu misalnya contohnya gitu ya, baik itu petani atau itu buruh dan macam-macam gitu kan. Kita tuh harus memiliki keberpihakan gitu kan, bahwa orang kelompok rentan itu harus dibela. Kenapa Mbak Im mau mengikuti, dan itu memang ada perintahnya tadi, bahwa dalam proses pembuktian pemohon dalam hal ini Baim Wong harus hadir, tapi dalam proses jawab menjawab cukup dengan elektronik biar lebih cepat, karena kalau tiap minggu lebih lama, makanya kita ambil 3 hari sekali, tapi sistemnya elektronik hanya jawab menjawab. Setelah mediasi soal anak antara pihak Baim dan Paula dinyatakan deadlock alias gagal total, sidang kemarin langsung membahas materi pokok perkara, yaitu gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan Baim. Diprediksi sidang cerai Baim versus Paula bakal semakin panas, karena definisi kasih sayang terhadap anak antara Baim dan Paula juga tidak mencapai titik temu. Pihak Paula menyatakan bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anak berbeda dan seolah derajatnya lebih tinggi dari kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Karena ibulah yang mengandung selama 9 bulan dan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak-anaknya ke dunia. Lalu benarkah Paula merasa lebih memahami karakter dan keinginan Kenzo dan Kiano ketimbang Baim? Ya, karena belum apa-apa sudah menjustifikasi sesuatu yang salah. Padahal kalau dia datang ke Tiger Wong, dia bisa melihat sampai jam berapapun pintunya itu terbuka lebar. Kalau saya mah suka anak kecil dari dulu, nggak pernah ngerasa terbebanin, seneng. Ya, saat tidur sama ibu itu berbeda-beda rasanya. Pelukan hangat seorang ibu itu berbeda dengan pelukan seorang ayah. Pengennya Paula anak-anaknya nginep di dia gitu ya? Ya bagi-bagi aja lah. Supaya kalian tahu yang sebenarnya terjadi apa. Saya tuh kadang-kadang suka, ya nggak apa-apa lah, dulu kita banyak dosa juga ya. Mudah-mudahan dihapus dikit-dikit dosanya itu aja deh.
Ya itu kan kata dia, yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan. Yang diomongin semua itu serem lah saya, tapi nggak bisa bilang apa-apa. Ini apa yang dibilang Mbak Emi kok sesuai sama yang dijalankan Tola gitu ya Bang? Saya nggak bisa bilang begitu. Itu yang merasakan itu oleh klien kami. Jangan bilang ini mengambil anak. Nggak ada yang ngambil anak. Bener-bener kayaknya dia udah tahu kok. Saya nggak pernah seperti itu sama sekali. Sampai sekarang anak-anak pun tahu. Tapi alangkah baliknya kalau misalkan nggak usah keluar buktinya. Makanya dia mau mikir sehari kemarin. Tapi ya ternyata yang penting kita selalu ada niat baik ya. Sementara itu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sidang cerai antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar berlangsung cukup tertib tak sepanas sidang sebelumnya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak Edward, majelis hakim melakukan video call dengan saksi. Karena saksi yang merupakan kakak sepupu Edward berada di Bali dan berhalangan ke Jakarta. Penambahan saksi dari tergugat yang sebenarnya ada di Bali, jadi semuanya lewat live dari PA Tabanan. Conference call gitulah. Keterangan sepupu Edward itu sekaligus membantah kesaksian ibu sambung Kimberly yang bersama ayah kandung Kimberly mengetahui aksi penyekapan yang diduga dilakukan Edward. Kimberly mengklaim bahwa ibu sambung dan ayah kandungnya Nigel Ryder mengetahui dirinya dikunci di dalam rumah oleh Edward. Namun, Edward seolah menafikan status ibu sambung Kimberly dengan menyatakan bahwa ibu sambung Kimberly adalah orang lain yang turut mencampuri konflik rumah tangganya dengan Kimberly. Benarkah ayah kandung dan ibu sambung Kimberly mengerahkan polisi untuk membebaskan Kimberly dari penyekapan? Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa orang tua daripada Kimberly sendiri memang membawa polisi, ya, yang beralasan bahwa di dalam Kimberly itu disekap, sedangkan Edward ya sama anak-anaknya di lantai bawah itu sedang bermain. Ya, dijelaskan juga oleh saksi bahwa Kimberly itu jalan ke lantai 2. Tiba-tiba ya dilakukanlah penerobosan rumah yang dilakukan oleh orang tuanya Kimberly, yaitu saudara siapa tadi ayahnya? N. Ya, saudara N. Ya, masuk melalui pintu samping membawa bambu. Bambu runcing tidak ya. Ada papa aku, bu dan ibu sambung aku yang datang. Kan kalau dari sebelah sana kan mereka bilang mereka nggak kenal sama ibu sambung aku, padahal kenal. Bilangnya, oh ini orang tidak dikenal, padahal kenal. Dan mereka datang ke rumah dengan polisi, dan tadi juga udah dijelaskan oleh saksinya Edward juga. Mereka datang dengan polisi karena ada dugaan penyekapan aku. Berbeda dengan Kimberly yang selalu menghadiri sidang cerai, Edward hanya 2 kali memenuhi panggilan sidang. Sejak eksepsinya ditolak, Edward yang warawiri menjadi bintang tamu podcast justru tak mau melayani wawancara awak media. Padahal sudah melaporkan Kimberly ke KPAI atas dugaan kekerasan terhadap anak. Sementara Kimberly juga membalas laporan Edward dengan melapor ke Komnas Perempuan terkait KDRT yang dilakukan Edward selama masa pernikahan. Pihak Kimberly masih menunggu itikat baik Edward untuk menyelesaikan konflik pernikahan secara baik-baik dengan saling cabut laporan. Aku memang keras sama anak, ada kerasnya, tegasnya, ya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya aku minta maaf sama anak-anak. Itu aku tidak membenarkan, memang sangat disayangkan, tapi memang ada kejadian yang seperti itu. Dan itu yang akhirnya dia videoin, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada
persiapan udah ada siasat, dia bilang kemarin dia ngepost Kalau ya, dari- tanpa siasat. Nah ini udah ada siasat dari kapan Kalau tahu. dari Edwardnya pernah nggak juga sama anak juga? Iya. Sebenarnya Itu gimana? sebenarnya aku sendiri sayangnya saat itu saya tidak punya siasat ya sama Edward. Cuman ada saat dimana Raiden menumpahkan kopi ke kaki bapaknya teriak, akhirnya kopi panas kan, akhirnya bapaknya ambil kopinya dia tumpahin ke kakinya Raiden. Akhirnya itu lumayan tuh beberapa minggu kakinya berbekas.